Aduh, bosen banget. Hampir tiap hari gini-gini aja. Sekolah online mana tugasnya super banyak lagi. Belum lagi CG dan ibadah juga harus online. Padahal kan pengen ketemu orang lain juga secara langsung. Tapi yang memang sih lagi gak bisa karena pandemi ini. Mau main game juga malah kuotaku dibatasin. Semua jadi serba online. Semua jadi serba di rumah. Semua jadi serba bosan. Kapan sih semuanya gak online lagi? Kapan sih all back to normal? Kapan bisa ketemu sama teman-teman lagi? Ya udahlah. Lagian tadi kakak CG juga suruh ikut ibadah voltage. Aku ibadah dulu aja deh. Haleluya, mari kita memberikan yang terbaik untuk memuji namanya. Telah ku temukan kasih yang sejati tiada pernah berubah. Hanya di dalam-Mu, Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri, Kasih yang telah Kau beri lebihi segala yang terbaik dalamku. Tak berkesudahan, kekal selamanya. angkat tanganmu. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untukmu. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagimu. Hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan Tuhan. Kebesaran-Mu ku beri segalanya. Katakan sama-sama. Ku beri yang terbaik. Kasih yang telah Kau beri lebihi segala yang terbaik dalamku. Tak berkesudahan, kekal selamanya. Angkat tanganmu. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untukmu. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagimu. Dan hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu ku beri segalanya. Ku beri yang terbaik. Sekarang semua ikutin gerakan kakak-kakak yang di depan ya. Ready? Papa parap, papan parap, 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 papa. Angkat tanganmu. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagimu. Hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Biar hidupku
bersinar bagi kemuliaan dan keagungan Tuhan. Kebesaran-Mu ku beri segalanya, ku beri yang terbaik, hanyalah bagi, hanya untukmu dan hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu ku beri segalanya. Sama-sama katakan, Ku beri yang terbaik. beri sorak-sorai buat Tuhan, come on. Semua tepuk tangan di atas kepala, come on. Besar anugerah-Mu, ajaib perbuatan-Mu yang telah Kau nyatakan bagi diriku. Ku kagum akan-Mu, akan kebaikan-Mu. Hidup baru Kau beri, Kau tahu barat aku jadi tarian. Hapus segala dosa dan masa laluku. Kini ku jadi dari pemenang. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaan-Mu. Sorak kemenangan Kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Besar anugerah-Mu, ajaib perbuatan-Mu yang telah Kau nyatakan bagi diriku. Ku kagum akan-Mu, akan kebaikan-Mu. Hidup baru Kau beri. Angkat tanganmu. Kau tahu barat aku jadi tarian. Hapus segala dosa dan masa laluku. Dari pemenang. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaan-Mu. Sorak kemenangan Kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang.
ku bernyanyi, ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaanmu. Sorak kemenangan kau berikan bagiku, hidupku takkan sama lagi. Ku jadi lebih dari pemenang. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi, ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaanmu. Sorak kemenangan kau berikan bagiku, hidupku takkan sama lagi. Ku jadi lebih dari pemenang. You are here because of your grace, God. Kami ada di sini karena kasih karuniamu dan karena kebaikanmu dalam kehidupan kami. Thank you, Lord. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus. Jesus, Jesus, thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus. Jesus, Jesus, thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. Jesus, Jesus, thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami masih bisa beribadah di rumah kami masing-masing dalam keadaan sehat dan tanpa kekurangan satu hal apapun. Tuhan, kami mau Tuhan duduk diam mendengarkan firman-Mu, kami mau fokus mendengarkan setiap daripada isi hati-Mu Tuhan. Ajari kami untuk duduk diam dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hello Voltage. Nah gak kerasa nih ya 2021 ini udah berjalan seperempatnya loh dari 1 tahun. Coba deh, ini juga udah minggu terakhir bulan Maret kan ya. Ya minggu terakhir bulan Maret. Nah ngomong-ngomong bulan Maret nih, kakak jadi inget di tahun lalu tanggal 14 Maret 2020 itu kita tuh terakhir ketemu secara langsung loh di Voltage Saturday Service. Itu kakak juga kan yang sharing ke kalian gitu kan ya. Dan 2 minggu yang lalu itu berarti udah 14 Maret 2021. Bayangin udah setahun kita gak ketemu dan kayak waktu itu berjalan cepet banget. Mungkin ada yang ngerasa lama kali ya, gue di rumah aja lama gitu kan. Tapi buat kakak waktu berjalan cepet sekali gitu loh. Bahkan kita udah gak ketemu 1 tahun lebih. Kalau dihitung sampai sekarang ya 1 tahun lebih. But yet still kakak tetap grateful dan tetap seneng masih bisa ada di sini bersama dengan kalian semua, bisa sharing bareng meskipun melalui online gitu kan ya. Ya nggak apa-apa gitu karena kakak percaya kita akan ketemu very very soon. Amin, amin ya. Oke, anyway di awal ibadah tadi nih kalian lihat kan short video kan ya. Ya itu kayak menceritakan apa yang kita alami nowadays gitu loh. Like kakak tahu kalau kita semua itu sedang mengalami hal yang sama di tahun 2020 dan ini berjalan sampai 2021 sampai sekarang. Dan we don't know gitu kan. Kita nggak tahu kapan semuanya itu kan berjalan normal kembali gitu loh. Kita mempertanyakan kayak banyak dari kita tuh pasti juga sama seperti orang di video tadi ya udah kayak bosen banget gitu kan ya. Bosen dengan sekolah online, bosen dengan tugas online yang banyak banget kalau kakak dengar cerita kalian gitu kan. Terus harus ibadah CG yang juga online gitu kan. Gak bisa ketemu teman-teman, gak bisa keluar jalan-jalan ke mall gitu. Dan banyak aktivitas-aktivitas yang kita suka gitu. Itu semuanya jadinya terbatas dan membuat kita tuh yang gak nyaman nowadays gitu kan. Ya kakak tahu gimana rasanya gitu loh. Karena kakak di sini dengan kalian merasakannya bersama-sama. Kalau apapun yang kita lakukan sekarang ya gak nyaman gitu kan. Meskipun iya kakak gak sekolah online, kakak gak punya tugas online gitu kan. Ya tapi kakak juga guru gitu loh, harus mengajar secara online. Jadi ya waktu kakak online dan kakak buat bahan, kalau kalian buat tugas kakak buat bahan ngajar gitu kan. Ya hampir sama gitu kalau kita punya waktu online yang cukup panjang, yang hampir sama lah ya bosennya gitu kan ya menghadapi laptop atau handphone setiap harinya. Nah, semua hal-hal yang kakak sebutkan tadi itu ya bukan hal-hal yang nyaman atau yang normally kita lakukan gitu. Dalam keadaan seperti inilah kita cenderung akan banyak komplain. Ya kita kan banyak komplain gitu loh. Kak, komplain itu apa sih sebenarnya? Kakak percaya kalian pasti paling tahu lah komplain itu artinya apa ya kan. Tapi let me tell you again gitu loh. Komplain ketika kakak search di Kamus Besar Bahasa Indonesia di KBBI, kalau komplain di kamus itu artinya keluhan. Artinya keluhan. Dan dalam bahasa Inggris kakak search juga complain means expressing discomfort, pain atau unease. Yang bisa kita simpulkan kalau komplain itu ya ekspresi keluhan kita gitu loh. Kalau kita mengeluh ketika kita merasa tidak nyaman, ketika kita merasa gelisah, merasa sakit, ya merasa takut juga gitu loh. Kita akan mengekspresikan itu keluar dan kita namakan komplain gitu. Keadaan-keadaan apa sih yang membuat kita tuh komplain gitu kan? Seperti yang tadi kakak sebutkan di awal kan kakak kasih tahu nih beberapa contoh-contoh kalian kita kenapa kita bisa komplain. Bukan kalian aja, kakak juga komplain ya kak sometimes. Nah ketika kita merasa nggak nyaman dengan kondisi yang ada seperti sekarang ini gitu, kita harus di rumah, kemana-mana harus pakai masker, semua serba online gitu kan. Pasti kita merasa nggak nyaman karena biasanya kita keluar, kita secara langsung melakukan kegiatan-kegiatan yang ada gitu loh. Kita nggak nyaman dan membuat kita komplain dengan kondisi yang ada. Atau karena keadaan sekarang tidak nyaman ya membuat kita juga terganggu dengan apa yang terjadi sekarang gitu.
Contoh lagi ya kan, sekolah online kalian gitu kan. Banyak banget Kak tugas-tugas online ke depan gitu kan ya. Awalnya ya kalau di sekolah ya tugasnya nggak sebanyak itu gitu loh. Tapi karena online tugasnya lebih banyak 2 kali lipat gitu. Belum lagi kalau kalian punya adik-adik kecil di rumah gitu kan ya. Pas kalian lagi tugas, kalian lagi online sekolah gitu. Mereka datang kucuk-kucuk terus gangguin kalian gitu kan. Pasti kalian kayak aduh udah sekolahnya online, udah tugasnya banyak, digangguin lagi gitu kan. Pasti cenderung untuk komplain karena kita merasa terganggu dengan keadaan yang ada. Atau nih kita merasa apa yang kita butuhkan tidak terpenuhi. Seperti ada satu anak cerita ke kakak, katanya Kak semenjak online ini ya aku main gamesnya dibatasin loh Kak, kuotaku dibatasin loh Kak. Kata mama tuh ya supaya gak online banyak-banyak, onlinenya ya sekolah aja gitu dan sisanya dibatasin gitu. Ya kalian pasti merasa kayak ih gak adil, masa aku sekolah aja kuotaku buat sekolah buat tugas kan aku masih mau main gitu kan ya. Ya kita merasa kebutuhan kita tidak terpenuhi, maka kita akan komplain karena tidak terpenuhi itu. Bukan hanya itu, masih juga ada gitu loh. Kalau kita merasa gelisah atau takut gitu kan. Kayak kalian sekarang lagi sekolah online, kayak kakak lagi buat bahan ngajar gitu. Contohnya udah deket banget nih waktunya harus dipakai bahannya. Atau udah deket banget nih waktunya kalian harus kumpulin tugas contohnya. Kan deg-degan ya kalau misalnya kita belum selesai tapi tugas kita numpuk gitu ya. Kita pasti merasa gelisah, merasa kayak takut kalau kita gak selesai hal-hal yang harus kita kerjakan. Padahal waktunya sudah kita pastikan bisa gitu. Tapi karena terlalu banyak mungkin atau capek mungkin kita gak selesai dan kita gelisah dan kita takut, pasti kita akan cenderung juga untuk komplain. Apalagi ketika sakit kan ya. Ya iya, banyak hal-hal yang kecil ataupun yang besar ketika membuat kita tuh gak nyaman, ketika kita terganggu, ketika kita gelisah, bahkan ketika kita sakit, itulah yang membuat kita itu mengekspresikan keluhan atau sering kita namakan komplain yang kakak bilang tadi. Tapi semakin banyak kita komplain, kalian tahu gak sih? Semakin kita menumpuk banyak hal-hal negatif, banyak pikiran-pikiran negatif di dalam diri kita sendiri gitu loh. Semakin kita banyak komplain ya, kita akan semakin berpikir hal-hal yang negatif aja gitu. Gak bisa melihat hal-hal yang positifnya yang ada di dalam hidup kita. Nah contohnya nih di Alkitab juga menceritakan tentang sebuah bangsa, tentang satu bangsa yang komplain terus. Dan akhirnya itu mereka tuh gak masuk ke tanah perjanjian yang udah dijanjikan Tuhan kepada mereka. Kalian pasti tahu ya bangsa apa ya? Iya, itu adalah bangsa Israel. Nah kalian tahu dong Tuhan itu udah menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir bersama dengan Musa kan. Dan sepanjang perjalanan mereka, kalian bisa baca di Keluaran 13 ayat 21, kalian bisa buka sendiri dan baca. Di Keluaran 13 ayat 21 itu berkata seperti ini. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dengan tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Nah loh, supaya apa? Supaya mereka tuh gak kepanasan di jalan waktu siang dikasih tiang awan di atas. Supaya mereka nyaman jalan di padang gurun. Dan gak hanya itu, di malam hari dengan tiang api untuk menerangi mereka. Nah supaya mereka tuh ya gak gelap-gelapan, juga gak kedinginan di padang gurun, bayangin. Kalian bisa membayangkan ya di kondisi mereka yang seperti itu tuh ya they are comfortable enough gitu. Mereka tuh cukup nyaman untuk berjalan dari padang gurun sampai ke tanah perjanjian gitu. Tapi kalian tahu nggak apa yang terjadi di tengah-tengah perjalanan mereka? Nah, kakak ajak kalian buka Alkitab kalian masing-masing. Kalian boleh ambil catatan kalian juga, sama-sama mencatat like what is actually happen with this complaint thingy yang kita ngomongin nowadays, yang mungkin kita ngomongin nowadays tapi kita nggak sadar kalau kita komplain ya. Kita sama-sama buka di Alkitab kita di Keluaran 14 ayat 10 sampai 12. Kakak juga buka. Di Keluaran 14 ayat 10 sampai ayat 12. Kalian boleh baca di rumah dengan suara ataupun dengan tidak, dan kakak akan membaca di sini ya. Kakak bacain ayat 10. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu, nah ini harus digaris bawah ini, sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Yang ayat 11, dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah engkau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir?
Ayat 12, bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarkan kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Kata mereka seperti itu. Nah, bangsa Israel tuh mulai komplain ketika apa? Ada di ayat 10 ya, ketika mereka merasa gelisah dan takut, ketika mereka mulai berjalan di padang gurun dan tahu orang-orang Mesir nyusul mereka gitu loh, mau menangkap dan memburu mereka gitu, dan mereka tuh merasa gelisah dan takut sehingga mereka mulai komplain. Komplainnya di mana? Di ayat 12. Mereka komplain kepada Musa tuh. Katanya gini, tuh kan maksudnya kalau dibahasakan nih ya di kata-kata kita sehari-hari. Dia bilang kayak, tuh kan harusnya tuh kamu gak usah bawa kita keluar dari Mesir loh. Kayak mendingan kita tetap jadi budak di Mesir aja, daripada sekarang kita dikejar-kejar di padang gurun gitu loh. Daripada kita dikejar-kejar dan mati di padang gurun ya, mending aku jadi budak aja di Mesir gitu kan. Padahal mereka tuh udah dibebaskan loh dari Mesir untuk menjadi budak-budak. Tapi mereka tuh gak bisa ngelihat gitu, karena ya mereka takut dan gelisah. Akibatnya mereka komplain jadinya. Nah, ini akibat pertama nih. Akibat pertama yang kita rasakan ketika kita komplain terus itu adalah yang pertama, we cannot see that God keep us safe. We cannot see that God keep us safe. Kita gak bisa melihat kalau Tuhan menjaga kita dengan aman. Seperti bangsa Israel yang tadi kakak ceritakan, udah dibebaskan dari Mesir, udah gak jadi budak gitu kan ya. Tapi mereka gak bisa ngelihat kalau mereka tuh udah selamat gitu di padang gurun dengan tiang api, tiang awan yang ada. Mereka tuh nyaman gitu kan ya. Tapi karena dikejar-kejar aja, mereka malah minta mau balik ke Mesir aja jadi budak gitu loh. Nah, sama seperti kita di masa-masa seperti ini, kita juga karena pandemi gak bisa keluar kan ya, gak bisa keluar, gak bisa sekolah, gak bisa ibadah langsung, atau gak bisa jalan-jalan ke mall, atau ya gak bisa ketemu teman-teman lah gitu. Bosen, ya kita pasti komplain gitu karena kita bosen. Tapi kalau kita complain too much, kalau kita komplain terlalu banyak, itu akan membuat kita tuh gak bisa melihat kalau sebenarnya ketika kita di rumah, God keep us safe loh. Kita terlindung di dalam rumah. Kita aman, kita sehat di rumah kalau kita stay at home untuk kondisi sekarang ini gitu loh. Tapi gak hanya itu. Coba kita buka lagi di Keluaran 15 ayat 24. Coba kita buka sama-sama. Di Keluaran 15 ayat 24 kakak bacakan ya. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Nah, mereka bersungut-sungut lagi, komplain lagi gitu kan ya. Kalau kalian baca nih di Keluaran 15 ayat 23 sebelumnya itu, di ayat sebelumnya itu dikatakan bahwa bangsa Israel itu berjalan di padang gurun selama 3 hari udah. Memang mereka gak dapat air gitu kan ya. Tapi di hari ketiga ketika mereka sampai di satu tempat yang namanya Mara, di sana itu ada air gitu loh. Tapi airnya itu pahit dan mereka tuh gak bisa minum. Mereka gak bisa minum dan mereka mulai komplain gitu kan. Ya iya sih ada air, tapi pahit gak bisa diminum gitu. Nah, itu akibat kedua yang kita rasakan ketika kita komplain terus. Akibat kedua adalah we cannot see what God has provided to us. Kita gak akan bisa melihat apa yang Tuhan itu sudah sediakan untuk kita. Yang tadi kakak bilang memang betul, mereka punya air di Mara, memang betul airnya pahit, tapi mereka tetap mendapatkan air kan untuk minum. Sebenarnya Tuhan sudah sediakan gitu loh air, tapi mereka tuh udah gak sabar, udah kayak komplain dulu ketika melihat sesuatu yang membuat mereka tuh gak nyaman. Padahal Tuhan itu ya akhirnya ketika Musa berseru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan sepotong kayu untuk dilemparkan ke dalam air dan air itu menjadi manis dan mereka bisa minum gitu. Nah, sama seperti kita lagi. Nowadays ketika kita di rumah dengan hal-hal yang terbatas, contohnya kayak kuota yang terbatas untuk sekolah online, untuk CG, mungkin untuk ibadah, mungkin tapi gak bisa untuk main game gitu kan ya. Tapi even though seperti itu, kita tetap bisa belajar dengan baik, kita tetap bisa ibadah dengan baik, tetap bisa ketemu teman-teman dengan baik ya. Maksudnya thanks to technology gitu kan ya. Kalau God has provided us technology gitu loh. Kalau Tuhan menyediakan teknologi untuk kita untuk bisa tetap belajar, tetap ibadah dengan baik gitu. Tapi kalau kita nggak bisa melihat itu ya, kita akan menganggap kita nggak punya apa-apa. Sama seperti bangsa Israel yang tidak bisa melihat air yang mereka punya gitu. Dan sekarang yang terakhir. Yang terakhir kita buka di Keluaran 16 ayat 2 sampai ayat 3.
Kita buka di Keluaran 16 ayat 2 sampai ayat 3. Kalian boleh garis atau dicatat. Nah, kakak bacain. Keluaran 16 ayat 2. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah lagi, mereka komplain lagi, segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadap kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Nah, ini akibat ketiga, sama seperti bangsa Israel. Akibat ketiga yang kita rasakan ketika kita komplain terus itu adalah we cannot feel content for what God has given to us. Kita nggak akan bisa pernah merasa puas dengan apa yang Tuhan sudah kasih ke kita. Seperti di ayat yang tadi kita baca, bangsa Israel itu kayak terlalu mudah nggak percaya kepada Tuhan gitu loh. Kalau Tuhan tuh akan menjaga mereka dengan memberikan apa yang mereka perlukan. Terlalu mudah kayak merasa nggak puas gitu. Kalau mereka tuh ngelihat kalau mereka kekurangan sedikit aja, mereka tuh udah cepet banget nggak percaya sama Tuhan, merasa nggak puas kalau Tuhan tuh akan ngejagain mereka. Dan ya mereka mulai komplain gitu. But we might be the same too, Kita mungkin akan bisa sama juga dengan bangsa Israel gitu kan ya. Kalau kita nggak bisa melihat, sekarang kita masih punya rumah loh buat ditinggali, terlindung dari panas, terlindung dari hujan gitu kan. Meskipun kecil, ya. Tapi kita bisa melihat kayak, tapi rumah temanku tuh lebih gede kak, lebih luas gitu loh, lebih seru, bisa sepedaan di dalam contohnya, gede banget ya. Ya kita merasa kayak nggak puas gitu kalau rumah kita tuh kecil. Atau sekarang kayak kita punya teknologi ya, memudahkan kita itu untuk ya sekolah online, ibadah online, ketemu teman-teman, tapi kita nggak puas tetap. Kenapa? Kita mau keluar, mau ketemu langsung, mau hang out gitu kan. Kita nggak bisa melihat kalau it has been provided to us, kalau itu sudah dikasih Tuhan ke kita gitu loh. Tapi kita masih komplain, masih ngeluh, masih kayak ya bosan di rumah. Ada lagi contoh kayak nowadays kalau di rumah kan masih bisa dimasakin papa mama kan ya. Atau lebih mudahnya melalui online juga kalian bisa pesan makanan gitu kan. Tapi kita masih komplain. Kenapa? Karena kita mau duduk, pokoknya mau dine in di tempat restorannya gitu loh. Dan hal-hal seperti ini yang membuat kita tuh gak bisa melihat kalau Tuhan itu sudah menyediakan, kalau kita tuh gak bisa puas dengan apa yang memang sudah ada di hidupnya kita gitu. Nah, kakak mau kasih tahu apa sih yang harus kita lakukan supaya kita tidak menjadi anak yang mudah komplain. Kakak percaya kalian pasti udah sering banget lah dengar kata ini gitu ya. Kayak udah tahu dah kak gitu. Tapi apakah kita melakukannya gitu loh. Dan untuk jawabannya super simple banget kita sering melakukannya, tapi let's do it together gitu. Nah, untuk kita gak komplain yaitu kita harus be grateful. Kita harus bersyukur, menjadi anak yang bersyukur, ya kan? Coba kita sama-sama buka di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Sama-sama buka di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Kakak bacain ya. Nah, ini kalian harus tandai bintang gede-gede dan di stabilo yang paling gede gitu, supaya kalian bisa tahu ini Tuhan mau kasih tahu kita supaya kita gak jadi anak-anak komplain what should we do gitu loh. Nah, 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, firman Tuhan mengatakan mengucap syukur itu bukan hanya satu hal, tapi segala hal. So kakak mau ajak kalian tuh untuk see things that is on your plate gitu loh. Kalian harus melihat apa yang ada ibaratnya di piring kamu, di hidup kamu gitu. Bukan melihat apa yang gak ada di dalam hidup kamu, tapi lihat dulu apa yang kamu punya gitu. Jadi ketika kita tidak mudah mengeluh, tidak mudah komplain sewaktu kita ngerasa gak nyaman, atau ngerasa gelisah, atau bahkan sakit ya, tapi kita mau punya hati yang bersyukur gitu kan. Hati yang bersyukur, hati yang mengucap syukur untuk keadaan yang kita alami sekarang. Ya apa yang akan terjadi gitu loh. Yang akan terjadi adalah we can see that God keep us safe. Kita bisa melihat, kalau sekarang lihat dong, kita masih sehat, kita bisa di rumah tanpa kekurangan satu hal apapun ya kan. Papa mama juga masih di rumah, kita berkumpul bersama tanpa sakit. Ya kita mengucap syukur kepada Tuhan, like thank God for this health gitu. Kalau kita tuh masih sehat dan aman di dalam rumah, because God keep us safe.
Dengan tidak komplain kita bisa melihat kalau God keep us safe gitu. Gak hanya itu, we also can see what God has provided to us. Kita juga bisa melihat kalau Tuhan tuh masih menyediakan banyak hal di hidup kita. Contohnya teknologi. Untuk kita bisa sekolah, bahkan kita ibadah. Kita bisa melihat kalau papa mama kita masih bekerja gitu kan ya. Atau kita semua masih bisa bersekolah, masih bisa ibadah di pandemik ini tuh mengucap syukur untuk Tuhan gitu loh. Kalau Tuhan masih provided everything that we need untuk kita tuh masih bisa melakukan segala kegiatan meskipun terbatas dan di rumah. But God provided us, so we can see that kalau kita gak komplain. Lihat sekelilingmu. Coba lihat sekelilingmu, kamu punya segalanya. Tempat tidur yang nyaman, punya laptop dan handphone. Mungkin ada teman-teman kalian yang sekolahnya gak bisa online, tapi sekolah kalian bisa online. Dan mereka gak tahu gimana caranya untuk bisa sekolah lagi di pandemi ini gitu loh. Atau contohnya ada papa mama yang tidak mendapatkan pekerjaan karena pandemi ini. Banyak hal yang terjadi gitu kan. So let's see what God had provided to us gitu loh. Kalau kita bisa melihat Tuhan menyediakan untuk kita, then we will less complain. Nah yang terakhir, we can feel content for what God has given to us. Kita tuh bisa merasa puas dengan apa yang Tuhan kasih ke kita. Contohnya kesehatan kita makan dengan kenyang gitu kan ya. Yang kakak bilang tadi, teknologi seperti HP, seperti laptop gitu kan, untuk main, untuk komunikasi. Bahkan kita bisa ya baca manga gitu, nonton apa gitu kan ya. Dengan itu bukan hanya belajar dan ibadah, tapi kita bisa belajar bareng dengan itu loh. Atau papa mama nih yang masih ada di rumah, jagain kita di rumah ya kan, dengan safely, rumah yang kita tinggali untuk kita gak kena panas, gak kena hujan gitu kan ya. Masih ada lagi banyak sebenarnya kayak kakak adik yang mengasihi kita meskipun kadang-kadang berantem gitu kan. Atau kakak CG, teman-teman CG yang ada, yang selalu ada di masa-masa seperti ini, kuatin kita gitu kan, belajar firman Tuhan bareng. Ya kita harus bersyukur kalau Tuhan tuh masih menyediakan setiap hal yang kita butuhkan. Kalau Tuhan tuh masih kasih sesuatu yang kita perlukan di dalam hidup. Kalau mau disebutin nih, kalau kalian tanya ke kakak, do you feel content about your life? Yes gitu. Kakak kan langsung jawab yes gitu. Dan kalau dibilang apa aja kak, banyak sekali, kayak banyak banget yang kakak itu merasa sangat happy, sangat grateful, sangat content gitu kalau Tuhan itu ngejagain hidup kakak sedemikian rupa. So kakak ajak kalian semua untuk come on, let's complain and let's see gitu loh. Ketika kita less complain, kita akan melihat 3 hal ini gitu. We know that God keep us safe. Kita juga tahu kalau God give us what do we need. God provided us. Tuhan kasih sesuatu yang kita butuhkan. Dan God juga kasih sesuatu yang kita butuhkan untuk kita merasa puas. We feel content about everything in our life gitu. So kakak ajak kalian semua untuk bangkit berdiri, untuk kita sama-sama mengucap syukur di dalam hati kita untuk apapun yang Tuhan kasih ya. Kayak daripada kita menjadi orang yang suka komplain gitu kan ya, kakak ajak kalian tuh menjadi orang yang suka mengucap syukur. Dan kakak percaya kalian di rumah itu pasti kayak sekarang lagi mikir, iya ya yang tadi kakak bilang itu banyak hal yang terlintas di pikiran kalian. Atau kalian angguk-angguk setuju kayak, ya benar sih ya, kita tuh masih safe and healthy until now, masih sehat, gak ada yang sakit gitu. Atau kita masih memang punya tugas banyak sih. Kita masih kayak sekolah online sih. Masih belum bisa ke gereja, belum bisa ibadah, belum bisa ya ketemu teman-teman secara langsung. But then thanks to technology, kita tetap bisa ketemu secara online meskipun ya kita gak bisa ketemu langsung. Tapi ya God provided us gitu loh. Dan ya kita bersyukur untuk so many things in our life gitu. Kalau kita merasa puas, kita merasa bersyukur untuk semua hal yang Tuhan kasih ke kita. Sama seperti di ayat tadi, 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. So Voltagers, instead of complaining much, kakak mau ajak be the one who choose to give thanks and be grateful always. Ayo kita menjadi anak-anak yang daripada banyak komplain, kita mau jadi anak-anak yang selalu mengucap syukur dalam segala hal. Sama seperti tadi, we are here because of God's grace and God's love. Kita mau sama-sama tutup Alkitab kalian.
Kita mau sama-sama nyanyikan lagu ini dari awal dan kasih tahu Tuhan kalau kalian ada di sini karena anugerah yang datang daripada Tuhan. Tutup mata kalian dan angkat suara kalian ke Tuhan. I am here because of your grace. Bersyukur Tuhan. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Katakan thank you Jesus. Thank you, Jesus. Jesus, Jesus, thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Sekali lagi katakan thank you. Thank you, Jesus. Jesus, Jesus, thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Katakan dengan lembut sekali lagi thank you. Thank you, Jesus. Yes Lord, kami bersyukur Tuhan. Jesus, Jesus, thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Kakak ajak kalian semua untuk tutup mata kalian, taruh tangan kalian di dada. Sama-sama renungkan setiap hal yang membuat kalian puas, setiap hal yang membuat kalian bersyukur, setiap hal yang membuat kalian berterima kasih kalau Tuhan itu tetap ngejagain kita semua di rumah, tetap provided us, tetap give us things untuk kita bisa melalui semua ini dengan baik, dengan luar biasa. Sekolah kita, keluarga kita, ibadah CG kita semua. Kakak mau kalian say thank you Jesus. Katakan dengan kata-kata thank you Jesus for my family, thank you Jesus for my school. Apapun itu katakan dengan kata-kata kalian. Kalau kalian bersyukur untuk apapun yang Tuhan kasih di dalam hidup kalian. Kakak akan berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau apapun dalam hidup kami yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kami saat ini Tuhan, kami mau mengucap syukur dan berterima kasih. Kami mau menjadi anak-anak yang less complain. Meskipun kami tahu sekarang mungkin kami merasa gak nyaman, mungkin kami sekarang merasa kekurangan, mungkin kami sekarang merasa gelisah. Tapi kami mau melihat kalau Tuhan tuh keep us safe. Kalau Tuhan tuh menjaga kami dengan sedemikian rupa sehingga kami mau mengucapkan terima kasih Tuhan kalau Tuhan menjagai kita dengan luar biasa. So kami mau berjanji Tuhan, kami mau mengucap syukur dalam segala hal bukan hanya satu hal. So instead of complaining, semua Voltagers mau menjadi anak-anak yang give thanks to God dan be grateful. Amin. Sekarang kalian semua boleh angkat tangan kalian dimanapun kalian berada. Tuhan Yesus, hamba-Mu melepaskan berkat yang terbaik untuk setiap anak-anak Voltage dimanapun mereka berada ya Tuhan. Biarkan mereka bisa menjadi anak-anak yang punya hati yang give thanks dan be grateful, punya hati yang berterima kasih, hati yang bersyukur Tuhan untuk setiap hal yang ada dalam hidup mereka. Meskipun sekarang belum nyaman, meskipun sekarang belum back to normal, tapi mereka mau Tuhan punya hati yang bersyukur. Dan hamba melepaskan berkat yang terbaik dari Allah Bapa, damai sejahtera dan sukacita Tuhan melingkupi keluarga mereka, hidup mereka Tuhan, untuk mereka bisa menjadi God Stop Agent dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sama-sama katakan Amin. God bless you. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kalau saya diingatkan lagi untuk instead of complaining, I want to choose to be grateful.
Saya bersyukur di dalam keadaan sekarang, saya masih bisa sekolah, ibadah, dan CG online. Saya masih punya kuota untuk bisa ketemu sama teman-teman online. Dan sampai sekarang, saya dan keluarga saya masih sehat, masih dilindungi sama Tuhan. Mulai hari ini, until forever, I will be grateful for everything, God. Thank you for everything. I love you, Jesus. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.